kepentingan menjamu kami, konstituen. termasuk itu. Iya. Oke, tahan dulu. Menarik di sini. Saya ke Bang Ray dulu. Ya. Apa tuh? Komentar sebagai orang yang nggak pernah jadi anggota dewan. Harus fair dong, Bang Ray melihat ini seperti apa? Fair up, maksudnya fair gimana? Ya artinya dari kacamata masyarakat. Nggak, kacamata... yang kalau dicermati, yang dikritik publik itu kan sebetulnya bukan angka. Ya angka salah satunya lah. Tapi soal realitas yang jomplang antara masyarakat dengan wakil mereka di DPR itu. Soal sensitivitas. Itu sebetulnya. Oke. Pada saat itu terjadi, muncul pula foto-foto yang atau gambar-gambar yang goyang-goyang itu kan di DPR. Itu pemicunya. Bukan, itu nambahin aja, kan kira-kira gitu. Lalu ada juga ungkapan-ungkapan dari anggota DPR yang makin membuat publik kita makin jengkel, kira-kira gitu loh. Misalnya goblok, Iya. ya kan, atau apa gitu. Jadi fenomena itu menurut saya yang membuat tiba-tiba gerakan menolak kenaikan tunjangan 50 juta itu. Jadi masif. Ini loh ya kalau saya cermati, ini kali pertama menurut saya dalam sejarah kita demonstrasi terhadap DPR itu banyaknya. Dengan jumlah massa yang banyak. Ini kali pertama. Bergerak sendiri atau digerakkan oleh kepentingan politik? Saya belum tahu nih. Oke. Saya berbicara soal jumlah massa yang bergerak demonstrasi menolak kebijakan DPR gitu loh. Kebijakan internal DPR loh ya. Iya. Jadi bukan produk Iya. undang-undang, bukan ini macam-macam. Betul. Tidak ada hubungannya sama eksekutif malah ya? Nggak ada hubungan. Oke. Ini kali pertama menurut saya dalam sejarah yang saya tahu paling banyak masanya Iya. sampai bentrok. Gitu. Apakah karena pemerintahan Presiden Prabowo terlalu kuat sehingga kemudian Bukan. yang diserang adalah parlemen? Saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu. Ini saya mau menjelaskan soal kok bisa gitu. Saya kan udah beberapa kali ya mengkritik DPR ya, memprotes DPR. Nggak pernah itu. Paling hebat dulu misalnya soal rencana pembangunan gedung DPR kan. Iya. Masih ingat Anda yang kata Pak Marzuki Ali, gedung DPR ini sudah miring 1 senti per tahun dapat per bulan gitu ya. Terus banyak meme-nya muncul ya gambar miring. Iya kan. Sudah lama banget itu. Saya kira cuma 5-6 orang kita datang ke DPR, lalu menyerahkan draft penolakan. Iya. Sebagai anggota DPR ini setuju, lalu batal kebijakan itu. Ya, cuma begini Bang Rey, saya harus fair juga. Artinya kan kita harus melihat dari perspektif wakil rakyat kita juga. Artinya mereka itu kan mendapatkan hak dan ada kewajiban. Ini tambahan argumennya. Inilah yang menurut saya mengakibatkan salah satunya begitu banyak masa datang ke DPR itu pada level yang mereka udah nggak percaya. Kepada? Ke DPR-nya. DPR. Kenapa gitu? Karena argumen yang sama dipakai berulang-ulang. Tapi publiknya nggak melihat apa efeknya. Bukan kena slip tangnya anggota dewan sebelumnya. Kan saya mau mengatakan ada faktor ada itu. Ya. Tapi maksud saya kan argumen DPR untuk selalu mengatakan ini demi kebaikan, ini demi kinerja, itu sudah saya dengar sejak 15 tahun yang lalu gitu loh. Sejak kita aktif menolak banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada PR, yang mohon maaf saya sendiri juga nggak melihat implikasinya. Mungkin kinerjanya itu ada, tetapi indikator penilaiannya Anda berbeda dengan wakil rakyat kita. Oh tentu kalau menurut mereka sih semuanya bagus semua kan. Tapi indikator yang publik aja deh. Menurut masyarakat umum. Iya, jadi kita DPR itu menurut saya jangan melihat dirinya. Kan mereka wakil. Mestinya mereka melihat apa persepsi yang mereka wakili terhadap mereka gitu. Oke. Jangan lihat ke saya, lihatnya ke anggota dewan. Iya. Jadi kok ngegasnya ke saya sih? Bukan ngegas. Jadi, supaya objektif lihat aja survei. Oke. Kapan DPR itu menjadi peringkat 3 ke atas? Belum pernah. Pernah peringkat 1 dan 2 tapi di bawah. Artinya ini ya negatif ya tingkat kepercayaan ya. Ya, menarik. Saya ke Pak Agus dulu. Nanti Anda komentarin ya Mas Irawan ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang kinerja ini kan menyangkut bagaimana prestasi yang dilakukan oleh wakil rakyat kita. Ini menyangkut publik juga. Kalau dari perspektifnya Pak Agus, Anda melihat lebih kemana? Ya intinya kan tugasnya jelas tadi dijelaskan Mas Irawan ya. Nah DPR itu tugasnya salah satunya diregulasi kan. Dari RUU yang masuk ke Balek itu kan ada 49 kalau saya tidak salah, itu baru lolos 1. Sementara kan tinggal 4 bulan nih.
Nah itu dari sisi intelektualitas ini kok cuma segitu. Ya kan masih ada 4,5 tahun. Iya enggak, tapi kan tahun ini itu tahun target ini, tahun oke. ini, ya kan. Nah, Mungkin nanti dirapel gitu menjelang akhir. iya dan Iya kan? harusnya mereka cukup sensitif karena situasi di luar itu masyarakat perlu kerjaan, nggak ada PHK di mana-mana. Jadi boleh pesta tapi ya di ruang anu sendirilah kan sekarang Internal. joget segala macam gitu Iya. kan orang ini gimana sih Disiarkan gimana televisi nasional. Ya, Oke. mau mikir ini kok apa kita nih nggak mikirkan kita katanya wakil kita misalnya. Nah, jadi hal-hal semacam ini tadi Ray sudah sampaikan betul. Jadi situasi apa ya prihatinnya itu tidak ada. Artinya soal hak Anda setuju, Iya, tapi boleh sensitivitas saja. mereka sebagai wakil Iya. rakyat dengan kondisi di luar Iya. itu yang kurang ya. Iya, karena apa? Kita itu ditekan dengan banyak isu kan. Naik pajak lah, naik retribusi lah, segala macam. Kita mau mengelola uang kita pun dikunci dan seterusnya. Nah, terus para komisaris juga kan ditahan 7% tantiemnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Jadi itu menjadi persoalan. Lah terus ngurus kita kapan? Ditambah lagi tadi misalnya seperti bupati menantang 50.000 juga itu kan hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Anggota DPR dari Nasdem juga bilang apa tolol atau apa. iya. Itu kan suatu hal yang tidak disampaikan plus juga ya boleh happy tapi ini lagi ya pidato ini kan pidato sakral. Iya, iya. Pertanggungjawaban presiden lalu Kebenaran. rencana ke depan. Ya serius gitu. Iya. Ya kan hal-hal sebetulnya hal-hal sepele Kan sehingga mungkin wakil rakyat kita tuh mengungkapkan ekspresi kebahagiaan sesuai dengan profesi sebelum menjadi anggota dewan. iya bisa boleh. bisa tapi kan kita ini rakyat ini terlalu banyak diminta memahami perilaku para Iya. elit. Dan Tapi sekarang rakyat minta elit pahami kita Gantian. dong. Iya, ya kan? iya. kita perlu kerja. Kita perlu kerja. Mereka kerja, kita mereka kerja. Siapa? Anggota dewan Loh, kita tuh bekerja. bukan loh. rakyat, Kita rakyat itu ini. perlu Oh, kerja. rakyat. Coba lihat Perdana Iya. Menteri Singapura yang bilang we need job. Ya, oke. Job terus. Ya itu saja Iya. karena kita nggak perlu bansos. Iya, iya. Kan itu buruk dari dulu tapi diteruskan. Iya, kepastian lapangan kerja. Iya, kasih lapangan pekerja gimana? Loh kan anggota dewan juga itu lapangan kerja buat mereka. Lah kan beda, itu kan kelasnya beda lah. Jangan lu balik-balik, ini kan kelasnya beda. Nggak usah sirik dong, Pak Agus. Enggak sih, kita mau coba masyarakat perlu kerja. Coba sekarang ya apa drop di bawah 5%. Oke. Oh, gitu. Iya, Itu hal-hal Itu keliru loh kalau dibilang DPR itu lapangan kerja. Gimana? DPR itu Pengabdian. pengabdian mestinya. harusnya. Disitulah persoalannya. Jadi kalau anggota DPR menganggap bahwa menjadi anggota DPR itu bagian dari profesi, Cari duit. ya profesi lah ya kan. Iya. Ya itu di situ masalahnya. Iya. Makanya mereka menganggap 50 juta itu kurang. Kurang. Masih nombok kita kata dia. Kan bukan hanya untuk rumah. Ya, oke lah ada beberapa Nggak, kita anggota diskusi dewan. yang 50 juta ini dulu lah ya. Apalagi Anda tambahi dengan Iya, yang tadi iya. tunjangan-tunjangan soal Iya. komunikasi. Masalahnya ya kan jadi soal- anggota DPR bukan orang miskin kan. Mohon maaf sekali lagi. Orang yang sudah mapan Iya. secara ekonomi, secara politis. Jadi dia harus harapan masyarakat dia memikirkan Sudah kita selesai ini. dengan dirinya. Sudah selesai dengan Oke. dirinya. Tapi ternyata masuk Kos, karena jebakan partai. biaya politik kan mahal sekali di kita. Iya, Nah itu iya. bagaimana menghilangkannya? Oke, baik. Saya tahan dulu. Silakan Mas Irawan dielaborasi dari dua senior Anda ini. Ini suara rakyat juga kan? Anda mewakili rakyat gitu. Silakan. Nah itulah yang saya selalu menyampaikan di berbagai tempat bahwa tuntutan publik, aspirasi publik itu bagian hak yang harus kami dengar, termasuk yang disampaikan oleh Bang Ray dan Pak Agus tadi. Itu memang sesuatu yang sebenarnya mayoritas di DPR itu mengakui dan merasakan bahwa salah satu tantangan yang paling kuat bagi kita adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR gitu. Ya. Makanya kemudian kami merumuskan satu yang konsep yang namanya parlemen modern gitu, misalnya aksesibel, terbuka, partisipatif dan lain-lain sebagainya, sehingga semua rapat-rapat yang ada di DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh publik gitu. Nah, selanjutnya juga yang perlu yang ya mungkin kerja-kerja parlemen, kerja-kerja DPR mungkin bagi sebagian pihak itu tidak dilihat secara kasat mata atau konkret. Tidak menarik kali bagi mereka. Mungkin saja yang kedua tidak menarik sehingga karena ya tadi a priori terhadap
apa yang sudah dikerjakan oleh DPR. Tetapi yang pasti bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagian besar itu adalah hasil pembicaraan bersama DPR. Setuju, tapi salah satu indikatornya Pak Agus tadi bilang soal yang masuk ke balik ya. Nah, makanya belum itu selesai. yang saya mau sampaikan. Misalnya dari ukuran kinerja legislasi tadi misalnya sebenarnya tidak hanya satu mungkin yang terakhir misalnya RUU penyelenggaraan haji dan umroh itu ya kita akselerasi pembahasannya karena berdasarkan evaluasi pansus sebelumnya dan kemudian tim was haji yang terakhir bahwa ada satu kebutuhan atau urgensi untuk kemudian mengesahkan segera rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Tetapi ada juga sebenarnya undang-undang lainnya yang sudah kita sahkan. Jadi untuk mengklarifikasi tidak hanya satu misalnya undang-undang mengenai TNI, terus undang-undang mengenai BUMN, terlepas dari segala pro dan kontra terhadap itu produk dianggap sebagai undang-undang sebuah tersebut. kinerja ya, prestasi ya. Itu kan produk legislasi yang mendapatkan persetujuan bersama antara Itu yang DPR tidak dan dilihat oleh Presiden. Pak Agus tadi tuh. Nah itu untuk mengklarifikasi yang satu hal tadi. Nah yang kedua juga misalnya kaitannya dengan kinerja pengawasannya. Sebenarnya day to day DPR dan pemerintah itu melakukan rapat bersama, baik itu konsultasi mengenai anggarannya, terus program-program kementeriannya gitu loh. Makanya kemudian menurut saya pribadi ada satu anomali misalnya ketika kinerja pemerintah tinggi, terus DPR dianggap tidak bekerja. Padahal kerja bareng. Padahal kerja bareng, konsultasi, persetujuan bersama itu kan sesuatu yang membutuhkan peran serta DPR ada di dalamnya gitu. Terkait juga misalnya masalah pajak tadi, misalnya masalah pajak, kami kan di DPR melalui Komisi 2, itu termasuk saya misalnya di Pati naik 250%. Kami sampaikan kepada Kemendagri dan itu bagian dari kesimpulan rapat kami bahwa kami minta dikeluarkan satu surat edaran agar kemudian pemerintahan daerah itu tidak menaikkan pajak secara tidak wajar dalam situasi Itu yang SE Pak dari Agus DPR sampaikan. ya? Kepada Kami kan tidak bisa melakukan Oke, Anda eksekusi, meminta tetapi Kemendagri untuk memberikan edaran begitu. iya, kami kan fungsinya dalam melakukan check and balance Iya, terhadap iya. apa yang dilakukan oleh Iya. pemerintah, termasuk misalnya creating job, terus pro growth tadi yang pertumbuhan ekonomi itu kan tiap hari-hari menteri datang berkonsultasi dan rapat bersama dengan DPR gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh DPR. Iya, artinya komunikasi publiknya DPR ini apa kurang atau gimana? Cuma ya itu tadi saya meminjam istilah Bang Rey tadi, ini kan soal sensitivitas ya di tengah kondisi yang bagi masyarakat kita diterpa banyak kesulitan, DPR sebenarnya tidak punya empati. Makanya Saya itu melihatnya bukan hanya sekedar soal komunikasi. Tadi kalau di komunikasi udah jelaskan rapatnya terbuka, ada web, Ya, masyarakat ada bisa ini, mengakses loh. bisa macam-macam. Artinya kalau soal komunikasinya mungkin tidak terlalu banyak problem. Tapi Ini berkaitan dengan cara pandang publik terhadap DPR yang hampir semuanya dianggap pemerintah gitu loh. Kan 7 dari 8 partai politik itu 6 lah ya. Ya. Karena Nasdem pendukung pemerintah. 50-50 ya. Pendukung pemerintah. Jadi orang melihatnya ya apapun yang disodorkan oleh pemerintah ya DPR-nya setuju. Dan apapun yang disetujui oleh DPR-nya ya memang karena maunya pemerintah. Maksudnya masyarakat ini sebenarnya marah ke DPR atau marah ke pemerintah lewat DPR? Enggak, yang saya mau katakan, kalau suaranya semua oke-oke saja di DPR itu, yang dapat untungnya ya pemerintah. Oh. Ya karena tidak Cara ada- bacanya ini semua adalah, Oke. kan kita belum pernah mendengar misalnya, kami fraksi Golkar Menolak. meninggalkan mencermati, ruangan. Ya. meminta supaya Danantara dicermati dulu deh. Misalnya kan begitu, ya kan. Kami meminta fraksi Golkar meminta itu Koperasi Merah Putih Ya. ditunda dulu deh. Itu yang tadi saya katakan Bang Rey, kena Presiden Enggak. Prabowo ini kuat sekali secara Itu politik dia kan. yang saya mau katakan tuh. Ada yang lebih substantif dari soal media Komunikasi komunikasinya. publiknya, Apa itu? Citranya anggota 80% anggota DPR itu semuanya pro pemerintah. Ya, ya. Ini keuntungan Nah, bagi pemerintah nggak sebenarnya? Iya keuntungan. Oke kan? Jadi Artinya kena kondisi DPR sekarang juga masyarakat tingkat betul, kepercayaan lagi rendah. dengan sendirinya gitu. Jadi itu akibatnya seperti sekarang. Itu satu. Nah yang kedua, bisa nggak kita baca reaksi publik terhadap DPR itu pada hakikatnya sebetulnya reaksi terhadap eksekutif. Ya, Iya kan? ya, ya. Nah, apa artinya? Orang kecewa nih kepada Kepada pemerintah.
berharap DPR sebetulnya bisa lebih Iya. kencang suaranya. Mewakili kekecewaan Mewakili mereka. keresahan-keresahan Oke. masyarakat ini. Ini kan dampak tidak adanya oposisi Nah, itu sebetulnya. dia Iya, yang saya iya. katakan. Oke, Jadi baik. semua seragam. Ya, tahan dulu Bapak-Bapak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan Anda bisa menyaksikan melalui live streaming dan kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom chat. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.